Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunia Ikan. Pada video kali ini saya akan membagikan cara merawat cacing sutra ya teman-teman. Jadi cacing sutra ini bisa kita gunakan sebagai pakan untuk burayak ya. Jadi untuk mempercepat proses pembesaran burayak ikan hias, baik itu ikan hias cupang, gapit, dan moli. Jadi ikan hias lainnya, jenis ikan hias lainnya itu banyak sekali, dan ini manfaatnya adalah untuk mempercepat proses pembesaran ikan hias ya, untuk berayaknya ya. Dan cara perawatannya itu cukup mudah ya. Jadi biasanya kalau kalian nggak tahu cara merawat si cacing sutra ini, si cacing sutra ini akan cepat mati atau busuk ya teman-teman di dalam tempat penampungan. Jadi di sini saya akan bagikan cara bagaimana agar si cacing sutra ini bisa lebih bertahan lama untuk pakan. Jadi biar kita tidak terlalu boros ya. Karena biasanya itu kita borosnya bukan dalam pemberian pakannya, tetapi dalam penyimpanannya. Jadi pada saat kita simpan si cacing sutra ini banyak yang mati. Jadi istilahnya terbuang sia-sia ya teman-teman. Jadi terbuang bukan untuk makan, tapi terbuang karena banyak yang mati. Nah, di video kali ini saya akan bahas untuk cara perawatan cacing sutra ini. Jadi caranya cukup mudah dan gampang, ini bisa dilakukan di rumah juga, teman-teman pasti bisa semua. Kita hanya memerlukan satu, itu kalau nggak ada filter air kita gunakan aerator ya. Jadi ada dua pilihan untuk merawat cacing sutra ini. Yang pertama kita bisa gunakan filter air ya, atau filter yang biasa digunakan di akuarium. Dan yang kedua bisa kita gunakan aerator. Nah, untuk caranya seperti apa? Nanti kita langsung simak aja di video kali ini. Dan tapi sebelum lanjut ke video, saya ingatkan lagi buat kalian semua, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jadi agar kalian jangan ketinggalan saat saya upload video terbaru. Oke, kita langsung saja menuju ke tempat penampungan si cacing sutra ini dan bagaimana sih cara merawatnya agar cacing sutra ini bisa bertahan lebih lama. Jadi biar kita lebih awet dalam penyimpanannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke tempat penyimpanan cacing sutra yang ada di tempat saya. Jadi mudah-mudahan nanti ini video ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua, dan biar nanti cacing sutra di tempat kalian bisa lebih bertahan lama dan bisa lebih bermanfaat ya, jadi tidak terbuang sia-sia. Oke, kita langsung saja menuju ke tempat penampungannya. Kita langsung, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung simak video dari saya, dan ini dia penjelasan cara perawatan cacing sutra. Oke teman-teman, ini dia penampakan cacing sutranya ya. Ini air tetap jernih. Saya hanya menggunakan aerator ya. Ini dia aeratornya. Ini berfungsi untuk pemberian oksigen ya di dalam tempat penampungan si cacing sutra ini. Nah, untuk airnya kalau bisa kita rutin menggantinya ya. Setiap 2 kali sehari kalau kita gunakan aerator. Jadi pagi dan sore hari sebelum kita beri makan kepada ikan, kita bilas dulu si tempat penampungan ini ya, tempat penampungan cacing sutranya. Kita bilas, kita bersihkan dari sisa-sisa cacing sutra yang mati sampai airnya nanti jernih seperti yang ada di video ini. Nah, setelah sudah bersih, kita bisa langsung berikan makan kepada ikan hias ataupun burayak ikan hias yang ada di tempat kita. Nah, kalau kalian menggunakan filter air ya, ini kalau ini kan aerator ya teman-teman. Kalau kalian gunakan filter, itu bisa diminimalisir untuk penggantian airnya. Yang kalau menggunakan aerator itu dua kali sehari, kalau kita gunakan filter itu bisa 1 hari sekali, bahkan bisa 2 hari sekali baru kita ganti. Jadi tergantung dari tingkat kekeruhan air dalam penampungan cacing sutra. Kalau air masih tetap jernih seperti ini, bisa kita ganti besok harinya. Itu kalau kita menggunakan filter air ya. Jadi saya ingatkan lagi, kalau kita menggunakan filter air itu kita bisa menggantinya cukup 1 kali sehari. Kalau tidak itu 2 hari sekali. Kalau tingkat kejernihan airnya masih terjaga. Kalau si cacing sutra sudah mulai keruh atau kotor airnya ya, kita bisa langsung ganti. Cuman kalau kita gunakan filter biasanya sih lebih awet ya, karena sirkulasi airnya itu akan terus berjalan. Jadi tetap disaring oleh si filter. Kalau kita gunakan aerator, ini dia hanya memberikan gelembung udara saja, tapi tidak menyaring si air yang ada di dalam bak penampungan cacing sutra. Maka dari itu, kalau kita gunakan filter air itu bisa lebih awet, karena itu si filter akan menyaring terus air yang ada di dalam bak penampungan ini. Kalau kita menggunakan aerator seperti yang saya gunakan ini, dia hanya memberikan gelembung saja ya teman, gelembung oksigen. Nah itu
kita harus lebih ekstra dalam mengganti airnya, paling tidak 2 kali dalam sehari, pagi dan sore hari. Jadi pokoknya sebelum kita memberi makan, kalau kita mau memberi makan nih, kita mau ngasih makan burayak ataupun ikan, kita bilas dulu air penampungannya sampai jernih seperti yang ada di depan kita ini. Kalau sudah jernih, bisa kita langsung gunakan atau kita berikan pada ikan hias kita. Namun kalau masih kotor ya, kalau kotor itu kalau saya sarankan itu jangan langsung diberikan, karena itu biasanya banyak yang mati. Nanti malah air di dalam ikan, tempat ikan ini ya, tempat hidup ikan itu malah akan jadi keruh ya teman-teman. Jadi malah jadi keruh dan kotor. Maka dari itu lebih baik kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita berikan pada ikan-ikan di tempat kita. Apalagi kalau kita untuk beri kepada memberikan cacing sutra ini untuk burayak ya, ini lebih resiko lagi kalau kita tidak memperhatikan kebersihan air ataupun cacing sutra untuk pakannya sendiri. Jadi lebih baik kita perhatikan dulu kebersihan dari si cacing sutra ini sebelum kita berikan kepada ikan-ikan yang ada di tempat kita semua. Jadi penjelasannya kurang lebih seperti itu ya teman-teman, cara perawatannya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kalau kita menggunakan aerator, nah ya, aeratornya seperti ini teman-teman bentuknya nih. Nah ini dia, ini aerator ya, dia hanya meniup gelembung. Nah kalau kita gunakan aerator, kita ganti paling tidak itu 2 kali dalam sehari. Namun kalau kita gunakan filter yang bisa kita gunakan untuk akuarium, itu bisa kita ganti si air ini mungkin 2 hari sekali ya teman-teman. Tapi tetap diingat, kita harus perhatikan juga tingkat kekeruhan air yang ada di tempat penampungan. Kalau dia sudah benar-benar keruh, kita harus cepat-cepat mengganti. Jadi sebelum kita berikan kepada ikan, kita bilas dulu, kita bersihkan dulu si cacing sutra ini ya, biar terpisah antara yang mati dan masih hidup. Yang sudah mati nanti kalau dalam kita pembersihan air ya, dia akan terbuang, dan yang masih hidup dia akan mengendap ke bawah. Jadi itu dia cara perawatan cacing sutra agar kita bisa memanfaatkannya lebih maksimal. Jadi tidak ada yang terbuang sia-sia. Oke, mungkin sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video dari saya, silakan kalian share ke teman-teman kalian semua, biar saya lebih semangat lagi dalam buat video. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel Dunia Ikan, bisa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.